Elma, apakah sudah hadir? Belum ya? Apakah Fatima sudah hadir? Fatima? Belum juga. Maulana Zibran Arsena. Sudah hadir? Belum juga. Meisha? Meisha Apriliani? Saya, Bu. Hadir, sudah hadir. Michael Basit Alfarizi, apakah sudah hadir? Michael belum? Mikael. Oh, Mikael. Muhammad Ilham Maulana? Belum juga. Muhammad Nur Ilham? Belum juga. Nabila Narulita? Apakah Nabila sudah hadir? Saya, Bu. Selamat pagi Nabila. Ada Niken di sini? Niken Hadir, sama Bu. Nabila. Hadir, Bu. Nur Aini? Nur Aini sudah hadir? Sahira Aulia? Hadir, Bu. Steven Wijaya? Steven belum ya? Rafael Indra Kusuma? Sudah hadir? Wah, suaranya kecil sekali, Rafael. Oke, sekarang kita ke kelas 7B dulu ya. Di sini ada Afgan Yazid Ramadan. Ada, Bu. Ada Bintang. Ada, Bu. Ada Cindy Nurrahma nih. Cindy Nurrahmawan. Bacanya Nurrahmawan gitu ya. Cindy? Ada hadir di sini Cindy? Udah. Oh ya, halo Cindy. Adakah Damar di sini? Damar Setiawan. Oh, belum ada. Dustin? Ada, Bu. Bu, kok saya namanya nggak ada, Bu, di 7A. 7A Dahlia. Iya, Denis Seto. Denis Seto. Oh, belum Murid ada. baru. Ya. Denis Seto ya? Iya. Selamat bergabung Denis. Oke, Ibu sudah masukkan ya Denis ya? Iya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kelas 7B ada Dian. Ada, Bu. Assalamualaikum Dian. Dilan. Wah, Dilan, ada Dilan di sini? Apakah ada Dilan di sini? Oh, Ridilan. Nggak ada, belum datang. Kavi Aldian Faza? Ada, Bu. Ada. Keisha? Apakah Keisha ada di sini? Belum hadir ya. Lana? Lana, apakah ada Lana di sini? Lana belum ada. Mas Bayu? Ada Mas Bayu di sini? Mas Bayu juga belum ada. Ada Muhammad Irfan? Muhammad Irfan juga sepertinya belum ya. Muhammad Rizky? Ada Muhammad Rizky? Ada, Bu. Ada. Apakah ada Aldiansyah? Muhammad Aldiansyah? Ada Muhammad Aldiansyah? Belum hadir. Muhammad Rehan Dwiliansyah? Ada nggak Muhammad Rehan Dwiliansyah? Belum juga hadir. Oke, ada Natania Wulan Ramadhani? Natania Wulan Ramadhani? Belum ada juga. Oke, Nikeisha Vivia Artanti? Belum ada juga. Adakah di sini Putri Aulia Diani?
Putri Aulia Diani? Belum hadir ya? Ada Rafael di sini? Rafael Gilang Rivaldo? Hadir, Bu. Selamat pagi, Rafael. Ada Kak Riko? Riko Herdiansyah ada? Hadir, Bu. Ada Salwa? Salwa Kurotu Aini? Ada, Bu. Ada Ferdi? Setiawan? Ada Ferdi Setiawan? Ferdi. Kayaknya Ibu ngeliat namanya Ferdi nih di daftar listnya, tapi belum ada suaranya nih Ferdi nih. Selamat pagi Ferdi. Ada Yolanda? Oke, yang namanya belum Ibu absen. Ada yang namanya belum Ibu absen? Oke. Ya, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan pertama kita ya di mata pelajaran TIK. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu Wahyuningsih atau biasa dipanggil Ibu Nuning. Ibu nanti akan mengajar kalian selama 1 tahun ke depan mengajar TIK. Nah, TIK ini nanti kita akan mempelajari apa saja. Ada beberapa yang akan kita pelajari ya anak-anak ya. Nanti di kelas 7 ini kita akan belajar teknik komputer. Teknik komputer apa aja sih nanti yang kita akan pelajari? Ada perangkat keras, ada sistem operasi sama aplikasi. Kemudian ada bagaimana cara menghidupkan dan mematikan komputer. Kemudian kita juga akan belajar program aplikasi ya. Nanti selain itu kita juga akan belajar analisis data, mengenal data berupa angka dan juga yang lebih dikenal kita di sini pakainya Microsoft Excel. Kita pakainya 2013. Kita akan bagaimana cara mengolah angkanya di Microsoft Excel. Kita bagaimana membuat formula dasar pada Microsoft Excel ya. Kemudian nanti di semester kedua kita akan belajar algoritma dan pemrograman. Nanti kita akan membuat sedikit visual basic ya, visual dan elemen program. Kita akan buat event sama properties nanti di semester 2. Nah, di semester 1 ini sebelum kita mulai ke teknik komputer, Ibu mau menjelaskan sedikit mengenai ini dia. Sebentar, Ibu sharing dulu ya. Kelihatan nggak, Nak, layarnya? Yang Ibu share kelihatan layarnya? Ada PPT di situ, ada PowerPoint, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, kita mulai ya. Sudah, Bu. Nah, kita akan namanya di sini mengenal mengenai piranti. Nah, ini dia. Kita akan mengenal namanya peralatan teknologi mohon maaf, ini ada nge-lag sedikit. Ya, peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, anak-anak di zaman yang sekarang nih ya, yang serba canggih, terus perkembangan teknologinya, baik informasi dan komunikasinya juga berkembang dengan cepat. Kita juga memunculkan inovasi berupa alat dan cara, yaitu supaya kita mudah dalam kegiatan kita bertukar informasi dan juga komunikasi. Ada beberapa peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang di sekitar kita. Contoh, siapa yang tahu apa aja sih ada peralatan teknologi informasi apa saja sih yang ada di lingkungan sekitar kita?
Ada yang tahu teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ini untuk kita berkomunikasi, saling bertukar arah ya. Ada yang tahu? Kalau kalian dapat informasi biasanya dapat dari mana nih? Coba Ibu tanya ke Dimas. Dimas Pratama. Dimas, kalau Dimas dapat informasi dari mana Dimas? Dimas. Wah, Dimas suaranya nggak ada nih, Dimas. Atau Ibu tanya ke... Dimas, ayo Dimas. Itu mau jawab Iya, tuh. Bu. Dimas, kalau dapat informasi dari mana, Nak? Halo, Dimas. Halo, Dimas. Dimas. Oh, Dimas sepertinya sudah... Bintang, coba Ibu bertanya ke Bintang, Bintang Kinara. Kalau Bintang dapat informasi dari mana, Nak? Halo, Bintang. Halo, Bintang. Oke deh. Kayaknya belum ada yang mau bersuara, masih malu-malu kucing nih. Oke, kita lanjut ya. Kalian dapat... Kenapa, Nak? Dari handphone, Bu. Dari handphone, betul. Selain handphone, dari apa lagi? Radio atau televisi. Ada televisi. Nah, ini ada beberapa peralatan teknologi yang berada di bidang informasi. Pertama, ada komputer, ada radio, ada televisi, ada faksimil, ada LCD, kemudian ada internet. Kalau di bidang komunikasi, kalian bisa lihat ada telepon, ada handphone, ada modem, ada satelit, dan juga ada telegraf. Kali ini kita materi yang Ibu akan berikan adalah mengenal piranti elektronik, yang itu berupa handphone, tablet, atau laptop. Kemudian fitur-fitur dasar yang ada pada piranti elektronik tersebut. Kita juga akan mempelajari memanfaatkan piranti elektronik, handphone, tablet, atau laptop dengan fitur dasarnya. Yang pertama itu ada handphone. Apa sih handphone? Ada yang tahu handphone? Ibu mau tanya ke... Ada yang tahu handphone atau ada yang mau jawab dulu nih? Ibu lempar dulu. Siapa yang mau jawab nih? Apa itu handphone? Salah satu alat untuk berkomunikasi, Bu. Salah satu alat untuk berkomunikasi. Berkomunikasinya dua arah atau satu arah, Nak? Dua arah. Dua arah. Kemudian ada lagi nih, betul. Handphone itu adalah perangkat telekomunikasi elektronik dua arah. Dan ini bentuknya kecil, jadi bisa dibawa kemana-mana. Kalian semua nih ya, semuanya lagi pegang handphone kan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ini namanya kita sedang melakukan komunikasi. Kemudian ada lagi tablet PC, kita di sini disebutnya tablet PC anak-anak ya. Apa sih itu tablet PC? Ada yang mau mencoba menjawab? Ada yang mau mencoba menjawab? Apa itu tablet PC? Ada yang mau coba jawab? Apa itu tablet PC?
Ada yang mau coba jawab apa itu tablet PC? Ini ada nih di sini nih. Siapa yang berani? Ayo. Ukuran buku yang hampir seluruh bagian depannya adalah layar. Ya. Jadi kalau tablet PC itu adalah komputer portable ya. Komputer portable ini bentuknya mirip dengan handphone, tapi ukurannya besar. Ini seperti contoh, ini contoh aja ya, karena Ibu belum punya tablet PC. Jadi seluruh layarnya ini di depannya layar semua, dan biasanya dengan dipergunakannya dengan sentuhan. Ada yang punya PC di sini, tablet PC? Apakah di sini ada yang punya tablet PC atau cuma punya handphone? Sama seperti Ibu, punya handphone aja. Oke, nggak ada yang jawab. Ayo, ada yang punya tablet PC nggak di rumah? Kalau yang punya pasti tahu ya, ini kan ukurannya ada ya. Bener nggak segede gini, segede buku? Bener ya? Oke, kita lanjut. Kemudian ada lagi perangkat elektronik yang akan kita pelajari, yaitu laptop. Nah, ini laptop nih gambarnya. Kelihatan ya laptop, walaupun di sini agak kecil gambarnya. Di sini ada layarnya, di sini ada keyboardnya. Jadi laptop ini adalah komputer yang bisa bergerak. Bukan berarti bergerak kayak kita ya, manusia begini-begini, enggak. Tapi dia bisa dipindahkan dengan mudah. Terus ukurannya juga kecil dan ringan dibandingkan dengan PC. PC itu ada monitornya, ada CPU-nya yang sangat berat ya. Kalau misalnya kita pindah-pindah tuh berat banget ya. Jadi bedanya dengan komputer itu adalah kalau laptop bisa dibawa kemana-mana, kalau kalau PC itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini tadi kita sudah ada tuh pengertian handphone. Handphone itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari hand dan dari phone. Hand sendiri ini berarti tangan, dan phone ini berarti suara. Berarti definisi handphone sendiri adalah telepon genggam, yang tadi ya, perangkat telekomunikasi dua arah yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, kemudian dulu itu handphone itu bentukannya nggak seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan yang kalian pakai smartphone ya, lebih ringkas, lebih bisa dibawa kemana-mana. Sekarang juga canggih, betul nggak? Betul. Betul. Nah, biasanya kalau handphone itu kalian pakainya buat apa? Selain kalian buat WA, untuk selfie, atau kalian biasa buat selfie? Buat komunikasi, Bu. Ya, komunikasinya selain WA ada apa aja, Nak? Ya, kalau untuk di handphone itu kita ada namanya beberapa fitur ya anak-anak ya, yang bisa kalian gunakan. Yang pertama ada telepon, ada SMS, ada kamera, ada pemutar musik dan video, kemudian ada internet. Kalau untuk smartphone zaman sekarang ya, kalau zaman dulu tuh belum ada. Jadi terus zaman sekarang, smartphone sekarang bisa buat editing dokumen. Kalian punya aplikasi WPS. Kemudian ada ebook viewer. Ya, ada ebook viewer. Terus ada kalau ebook viewer itu jadi kayak bentuk PDF, kalian bisa ngelihat seperti bentuk PDF. Online ada namanya Flipbook. Terus di handphone juga ada fitur aplikasi game. Ya, ada aplikasi game, kemudian ada aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, kalau buat kalian yang biasa kalian pakai sehari-hari untuk komunikasi itu apa? Fitur apa yang biasa kalian pakai? Kan ada WA. WhatsApp, Bu, WhatsApp.
WhatsApp doang. Ada nggak yang pakai Telegram di sini? WhatsApp, Bu. Ada, Bu. Oh, Telegram? Telegram, Bu. Enggak, Bu. Nggak ada yang pakai Telegram. Apalagi ya? Instagram. WeChat. Instagram, Bu. Oh, Instagram. Ya, sosial media Instagram. Apalagi? Facebook, Bu. Facebook. Apalagi? Twitter, Bu. Twitter. Oh, masih ada yang menggunakan Twitter. Berapa banyak sih yang pakai Twitter? Ada yang pakai TikTok? Ada, Bu. Ada, Bu. Wah, banyak ya. Biasanya kalau pakai Twitter buat apa nih? Ayo. Kalian biasanya pakai Twitter buat apa? Buat joget-joget doang atau ada buat kalian bikin tutorial atau apa? Ada? Ya kayak Twitter, Instagram, kemudian Facebook itu adalah aplikasi yang menjadi salah satu fitur pada smartphone yang bisa kalian gunakan. Jangan hanya untuk misalnya TikTok hanya untuk sekedar senang-senang, nah tapi nanti mungkin bisa kalian jadikan sebagai sarana pembelajaran juga. Misalnya kan kayak lagi COVID gini ya, kalian bisa sekalian nih share ke teman-teman gimana sih menjaga kesehatan. Itu kalian nanti bisa pakai TikTok juga ya, jangan cuman buat joget-joget aja. Boleh kita lanjut, Nak? Iya, Bu. Oke, kita lanjut sekarang ke tablet. Tadi smartphone sudah, sekarang kita masuk ke tablet. Tablet itu adalah komputer portable seukuran buku yang hampir seluruh bagiannya berupa layar sentuh ya, biasanya layar sentuh. Nah, kalau tablet ini sendiri, nah dulu itu dia hanya ada beberapa operating system atau sistem operasi, yaitu yang pertama ada Windows, ya, kemudian ada Linux, ini dari Android ya, kemudian ada Mac OS, beserta iOS dari Apple, ya. Ini ada 3, jadi, nah sekarang yang paling banyak digunakan ya di PC-PC atau di tablet ini adalah sistem Android, ya. Ada tetap yang menggunakan dengan basis iOS, Windows, tapi dengan kemajuan teknologi yang zaman sekarang ini mereka menggunakan dengan sistem operating Android, mulai dari jenis Android 1.1, Android Donut ya, dulu Android Donut itu 1.5, kemudian ada Android Cupcake 1.6, atau Android 2.1, Eclair, kemudian ada Frozen Yogurt 2.2, Android 2.2, dan yang sampai terbaru sampai Android sekarang ya. Nah, kenapa sih lebih banyak menggunakan Android di tablet ini? Karena Android ini lebih memberikan keleluasaan sebagai untuk pilihan. Jadi kalau di iOS atau di Windows itu aplikasi-aplikasi yang bisa terinstal di Android-nya itu hanya terbatas pada yang mereka punya saja, yang buatan mereka saja, keluaran mereka. Sedangkan di Android itu bisa dari keluaran multi-platform kalau kata orang tuh, ya. Nah, di fitur di tablet sendiri ini ada fiturnya hampir sama yang untuk tablet-tablet sekarang ini, fiturnya itu hampir sama dengan fitur yang ada pada ponsel. Apa aja?
Ibu mau tanya coba ke kelas 7B. Kelas 7B. Rafael, tadi kalau kalian simak, ada fitur handphone itu ada telepon, ada SMS, ada kamera, ada pemutar musik, internet, editing, dokumen, kemudian ada e-book, ada game. Nah, kalau di tablet PC atau PC ini ya, portable PC ini ada apa aja? Coba saya mau tanya ke Rafael. 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 Ya, Bu. Coba Rafael. Fitur yang ada di tablet PC apa aja? Nggak jauh beda loh dengan di handphone. Kamera, Ada kamera, apalagi? pemutar musik dan video, Kemudian internet, ada internet, ada apa lagi? editing dokumen, Editing dokumen, ada apa lagi? aplikasi game. Game. Siapa yang suka main game di sini? Ada yang suka main game? Tapi jangan setiap saat ya, Naya. Di waktu-waktu tertentu aja. Nah, sampai tablet PC ini ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum Ibu nanti lanjut ke laptop. Ada yang mau ditanyain? Sebelum kita lanjut ke laptop, ada yang mau ditanyain nggak? Tentang handphone, tentang PC. Sebentar, ada kan ya, ada yang mau ditanyain nggak, Nak? Misalnya, Bu, handphone tak jadul tuh kayak gimana aja sih, Bu, gitu. Atau mungkin sudah tahu semua ya. Oke, boleh Ibu lanjut berarti ke kita pembahasan ke laptop? Boleh, Bu. Boleh. Oke, laptop ini adalah komputer jinjing. Komputer yang bisa bergerak, yang bisa dipindahkan dengan mudah, terus ukurannya kecil, terus juga lebih ringan dibandingkan biasanya. Laptop sendiri nih anak-anak nih, ada pengertiannya dari kata atau puan dan juga artinya atas. Jadi sebenarnya secara sederhana ini pengertian laptop itu adalah komputer yang bisa digunakan di atas pangkuan. Jadi kita makainya dengan cara dipangku, ya. Itu sebenarnya pengertiannya laptop secara harfiahnya. Kemudian laptop ini bentuknya mulai dari yang kecil, ringan, terus bisa dibawa kemana-mana. Dia juga gampang untuk digunakan ya. Oke. Laptop ini sendiri komponennya ada beberapa ya, Nak. Pertama ada casing nih, kalau kalian lihat di sini ada casing. Terus ada input perangkat input dan juga perangkat outputnya. Di sini ada keyboard, ada monitor, kemudian ada touchpad. Dan ini semua dalam hanya satu bentuk saja. Jadi keyboardnya sudah ada di papannya. Itu di sini dibandingkan situ ada set lagi mosaik kamera juga kamera. Sedangkan kalau laptop sudah digabung menjadi tuh
itu namanya laptop. Kemudian laptop itu ukurannya ada macam-macam. Yang pertama yang paling kecil adalah 10 inci. Ya, sampai yang paling besar itu 16 inci kalau Ibu nggak salah ya. Nah, kemudian sistem operasinya ini ada, kalian bisa pakai Windows, dari Windows yang paling bisa boleh dipakai itu Windows 7 sampai Windows terbaru sekarang Windows 11. Kemudian ada Linux, kemudian ada juga GNOME. Kalian bisa pakai, tapi yang biasa dipakai digunakan sistem operasinya adalah Windows. Kemudian dibandingkan tiga piranti elektronik lain yang seperti handphone dan tablet PC, laptop ini juga punya kapasitas hard disk yang lumayan juga besar, sampai ada yang 4 tera ya. Kemudian fitur yang ada di dalam laptop sendiri itu ada software dasarnya, yaitu ada untuk yang mengedit file kayak Microsoft Office, ada Word, ada Excel, dan juga ada PowerPoint. Kemudian ada fitur multimedianya seperti pemutar video, penampil foto, dan lain-lain. Hampir sama semuanya dengan handphone dan juga tablet PC. Anak-anak, halo, kedengeran nggak? Masih suaranya Ibu kedengeran nggak? Masih. Kalian bisa memanfaatkan piranti-piranti elektronik ini untuk dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, kalian bisa seperti ini, kita melakukan video conference ya. Kita bisa ketemu walaupun secara daring, kita bisa ketemu seperti ini. Itu salah satu manfaat atau pemanfaatan dari piranti elektronik, baik menggunakan menggunakan laptop, menggunakan handphone, menggunakan PC. Ya, kalian bisa berkomunikasi seperti ini. Kemudian kita bisa mengakses informasi. Informasi ini bisa kita akses dari internet. Kalau di laptop kan ada web browsernya, sama ya dengan yang lainnya. Ada apa aja? Ada yang tahu web browser apa aja yang kita miliki? Ada Mozilla, kemudian ada Chrome, kemudian ada Opera, dan lain-lain ya, ada Internet Explorer juga. Ya, tapi yang kebanyakan dipakai ada dua, Mozilla dan Chrome. Kemudian kalian bisa menambah wawasan kalian dengan memanfaatkan piranti elektronik. Gimana sih caranya? Kalian bisa, misalnya kalian mau mencari informasi mengenai TIK, kalian mencari informasi mengenai sejarah Indonesia, itu kalian juga sekarang sudah sangat gampang ya, di handphone. Contohnya di handphone, kalian tinggal masuk web browsernya, kalian ketikkan misalnya sejarah Indonesia, bagaimana Indonesia merdeka, kemudian pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia, itu bisa menambah wawasan kalian tentang sejarah Indonesia. Kemudian kalian bisa meluaskan cakrawala berpikir. Cakrawala berpikir itu cara berpikir kalian. Jadi nggak cuman hanya dari satu sumber saja kalian bisa dapat informasi, tapi dari berbagai sumber. Kemudian pemanfaatannya yang lain, kita bisa nih sharing ya, berbagi materi pelajaran seperti ini. Kalau misalnya sudah selesai, misalnya ada, Bu, kalau saya boleh minta ada ininya nggak, Bu? Kayak ada PDF-nya nggak, Bu? Atau apa? Itu boleh nggak? Itu pun bisa kita berbagi atau sharing pelajaran kita. Kemudian kita bisa membuat laporan dengan menggunakan teknologi yang ada di handphone, di tablet, atau di laptop ya, dengan aplikasi-aplikasi. Misalnya kalau sudah bikin laporan menggunakan PowerPoint, kalian bisa pakai ini seperti yang Ibu pakai ya sekarang untuk belajar. Kemudian ada dokumen. Kalau nanti misalnya
kita bikin surat-surat, dokumen, nanti bisa menggunakan Microsoft Word yang ada di laptop, yang ada di PC, ataupun yang sekarang di handphone juga ada ya. Yang paling ini ringkasnya adalah WPS. Nah, anak-anak, selain ini sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kaisa seadanya. Ini yang nih, lihat nih, klik. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Apa aja kan Kaisa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi manfaatkan kita memanfaatkan Piranti ini bisa buat belajar online ya. Kita bisa mencari data, kemudian kita bisa buat laporan, kemudian kita bisa sharing materi pembelajaran, kemudian menambah wawasan kita. Selain ini ada yang mungkin ada yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Ini itu yang aku baca. Nggak ada yang mau ditanyakan? Nanti ibu yang tanya ini ya. Nanti ini ibu yang tanya ya. Jadi ini ibu lanjut ya. Oke. Ini ibu lanjut. Jadi dari awal sampai akhir ini kita punya kesimpulan yang pertama adalah manfaat positif yang bisa kita ambil secara tidak langsung ya ketika kita menggunakan piranti elektronik. Pertama, kalian membuka kesempatan untuk belajar online. Yang tadinya mungkin tidak bisa, kini kita sudah bisa ya pakai mengaplikasikannya, pakai kita jarang pakai Google Meet, kita jarang pakai Zoom. Sekarang kita bisa pakai keduanya untuk belajar online. Terus dengan piranti elektronik kalian bisa membangun relasi positif seusia kalian. Misalnya yang tadi kalian bisa kenalan sama teman-teman kalian yang dari daerah atau bahkan di luar negeri, misalnya kenalannya lewat games atau lewat sosial media, yang kalian bisa bertukar informasi dengan positif ya. Nah, kalian juga nantinya bisa membangun relasi dengan teman-teman kalian yang berada di lingkungan di luar lingkungan kalian. Nah, nanti kita menggunakan piranti elektronik ini, kita juga bisa menggunakan teknologi internet. Jadi kalian bisa mendapat pengetahuan apapun yang mau kalian cari, kalian bisa dapetin. Contohnya kayak misalnya nih, kalian mau cari informasi berkaitan kita mau belajar nih daring nih karena COVID-19 ya, COVID-19, kita mau belajar COVID-19, kalian bisa cari informasinya. Wah, harus apa aja ya kalau misalnya supaya menghindari COVID, misalnya kayak gitu. Terus kalian mau cari informasi sesuai minat kalian, misalnya ada yang suka sama melukis atau menggambar. Kalau misalnya ini gimana ya yang lagi COVID-19, di mana ya kita bisa cari ada lomba menggambar atau lomba apa yang mungkin secara online gitu. Kemudian kalian bisa dengan piranti elektronik kalian bisa meningkatkan kreativitas kalian. Kalian bisa bikin konten-konten yang menarik. Konten-konten tentang pembelajaran, misalnya bagaimana cara membuat dokumen misalnya, atau cara membuat jalan pintas di Microsoft Word, mau copy paste jalan pintasnya seperti apa, kalian bisa buat konten ya dengan penggunaan sekarang bisa TikTok, bisa Instagram Reels, kemudian bisa pakai Canva juga, kalian bisa pakai Canva nanti di post di Instagram atau Instagram Stories. Kemudian kalian bisa menggunakan teknologi
piramid teknologi ini, jadi nanti kalian bisa mengaktualisasikan diri kalian, tapi kebebasannya kalian harus bersifat yang positif, jangan bersifat negatif. Kalian gunakan piranti elektronik ini untuk kegiatan-kegiatan kalian yang bersifat positif, jangan yang negatif-negatifnya di-share ke orang banyak. Anak-anak sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum nanti ibu yang bertanya? Atau ada yang belum paham, Bu? Saya masih pusing, Bu, gitu. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dijelaskan lebih lanjut atau seperti apa? Halo, anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Berarti Ibu boleh tanya ya sekarang ya, karena nggak ada yang mau nanya nih. Steven, kenapa malah keluar Steven? Boleh ya Ibu tanya ya sekarang ya. Coba Ibu mau tanya. Salwa di kelas 7B. Salwa dari kelas 7B. Ya, Bu. Dari awal tadi, ada yang Salwa belum mengerti atau belum paham? Sudah mengerti, Bu. Alhamdulillah. Berarti Ibu tanya insya Allah bisa ya Salwa ya. Ya, Bu. Oke Salwa, apa sih itu handphone Salwa? Salah satu alat untuk berkomunikasi, Bu. Alat untuk berkomunikasi. Komunikasinya satu arah atau dua arah, Nak? Dua arah. Oke. Komunikasi dua arah itu apa sih, Salwa? Komunikasi yang bukan cuma satu orang, Bu. Jadi bisa buat dua orang ataupun tiga Lebih. orang juga bisa. Iya, betul sekali. Terima kasih, Salwa. Ya, Bu. Oke, Salwa sudah menjawab. Sekarang Ibu mau coba tanya lagi ke kelas 7A. Misha. Udah deg-degan. Misha, ada Misha? Misha mendengar Ibu? Misha. Ibu. Oke. Misha, kalau tadi Ibu tanya ke Salwa mengenai apa sih pengertian dari handphone. Ibu sekarang mau tanya ke Salwa. Fitur yang ada di handphone ada apa aja, Nak? Misha. WhatsApp, WhatsApp. Oke. Instagram. Telepon, SMS, kalkulator, kamera, banyak. Wah, Mikael. Akhirnya bersuara Mikael. Oke, tadi kata Misha ada Instagram, ada WhatsApp, ada apa lagi? Kalau tadi kata Mikael juga ada kalkulator. Apalagi yang tadi udah Ibu sebutin, Misha? Telegram, Telegram? Apalagi? Twitter, Bu. Twitter. Oke, itu adalah aplikasi-aplikasi sosial media. Mikael, sekarang coba Mikael. Mikael. Iya, Bu. Oke, Mikael, kalau tadi sudah ada handphone
pengertian dan juga fitur-fiturnya. Sekarang kalau pengertian laptop. Laptop adalah komputer bergerak atau bisa dipindahkan mudah yang berukuran relatif kecil dan ringan. Iya, betul. Komputer yang bisa bergerak atau bisa dipindah. Ukurannya relatif kecil dan ringan. Kalau fiturnya ada apa aja, Mikael? Ada Chrome, Bu. Ada Chrome, itu sebagai web browser. Ada apa lagi? Ada apa lagi, Mikael? Ada Shared Freeware. Search. Ada browser G. Ada game, apa lagi? Ada editing buat dokumen nggak? Ada, Bu. Ada, contohnya. WPC Apa lagi? Office. Apalagi? Office-nya ini berupa apa nih? Oke, kita pindah jangan ke Mikael aja deh. Kayaknya Mikael udah deg-degan. Kita pindah ke Nabila Narulita. Nabila, ada fitur apa aja di laptop, Nabila? Nabila. Nggak ada Nabila ya? Niken? Oh, Niken juga keluar. Coba Sahira, ada Sahira? Sahira Aulia. Sebelum kita akhiri ya, yuk. Sahira. Iya, Bu. Coba ada fitur Setuju, Bu. Iya, Nak. Ada fitur apa aja? Sahira. Wah, belum ada yang mau menjawab nih. Sepertinya ini bisa Ibu jadikan tugas nih. Tapi anak-anak kalian tadi mengenai apa yang sudah Ibu sampaikan. Mungkin singkat, tapi kalian paham atau tidak? Paham. Paham? Jadi nanti insya Allah bisa ya kalau ditanya ya. Enggak, udah selesai. Ini udah selesai. Tapi nanti mungkin nanti kita ketemu, mungkin Ibu tanya, bisa ya? Ya, Bu. Oke, anak-anak. Untuk materi minggu ini sebenarnya ini adalah pembuka untuk materi kita komputer ya. Di teknik komputer itu nanti ada sistem operasi serta aplikasi. Nah, ini pembukanya untuk kalian. Insya Allah nanti kalau minggu depan kita sudah mulai
Kalau Ibu bisa vikon lagi, kita vikon Ibu mau menerangkan mengenai perangkat keras dan sistem operasi. Untuk materi hari ini mengenai piranti elektronik berupa handphone, tablet, dan juga laptop, betul. Kita akhiri ya nak ya sampai sini. Jika kalian masih memiliki pertanyaan, jika kalian masih dengan apa namanya yang bisa hubungi Ibu ya, nanti nomornya bisa minta di wali kelas masing-masing. Nanti kalian bisa hubungi Ibu bisa kapan aja, asal jangan tengah malam, takutnya Ibu udah tidur ya. Kalian juga tengah malam juga jangan bangun-bangun lah. Tidur setelah sholat isya, tidur, bangun. Kalau bisa sebelum subuh, biar seger, mandi. Yang cowok ke masjid, ya. Terus kalau kalian mau tanya itu bisa kapan aja, seperti yang tadi Ibu bilang, oke? Ibu akhiri ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silakan boleh keluar. Kalau mau nanya silakan ya, nanti tinggal itu ke walasnya ya, nanya ke walasnya ya. Tak dulu, Mbak, tak dulu.